Oke bro dan sis, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi alur cerita film Catman. Catman adalah film yang dirilis pertama kali di bioskop Cina pada tanggal 14 Maret 2021. Merupakan debut Sehun EXO yang berperan sebagai Liang Ku. Dia karena suatu kejadian tak terduga saat menyelamatkan pacarnya yakni Miao Xiaowan yang diperankan oleh Janice Wu terkena kutukan dan berubah menjadi seekor kucing dan bisa berubah menjadi manusia tapi dibatasi waktu. Namun sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, intro dulu. Film ini diawali rapat besar beberapa ekor kucing di kuil kucing. Di sini, mereka sedang melakukan sidang karena salah satu kucing telah mengakibatkan seorang manusia tergigit dan terkena kutukan menjadi seekor kucing. Korban yang terkena gigitan dan terkena kutukan ini adalah Liang Ku. Si pelaku ini adalah Cao Cao. Dia juga terkena kutukan dan dalam waktu menjalani kutukannya, dia tidak lolos dan berakhir menjadi manusia kucing. Sewaktu-waktu dia dapat berubah menjadi kucing dan manusia, tapi tentu dengan batasan waktu. Dan oleh pemimpin kuil kucing, si Liang Ku ini katanya bisa berubah menjadi manusia, tapi dia harus melewati 9 tahun dalam kehidupan menjadi manusia kucing. Dalam kurun waktu itu, dia tidak boleh jatuh cinta kepada lawan jenisnya, tentu manusia ya, bukan kucing. Atas kejadian ini, dia juga terpaksa harus berpisah dengan pujaan hatinya, yakni Xiaowan atau Miao. Sementara sebagai hukuman, si Cao Cao juga ditugaskan untuk menjaga Liang Ku selama menjalani masa kutukannya. Liang Ku ini, kata pemimpin kuil, bisa menjadi manusia dengan waktu 12 jam. Setelah itu, dia akan berubah lagi menjadi seekor kucing. Scene berpindah di tempat lain. Saat itu Liang Ku sedang mengisi seminar. Dia menjadi dokter terkenal, peneliti khusus spesies kucing. Akhir dari acara, seorang wartawan bertanya mengenai aplikasi komunikasi manusia dan kucing yang lagi viral saat ini. Dan Liang Ku dengan santai menjawab bahwa aplikasi itu untuk para kucing tak lebih dari sampah. Tentu kata-katanya ini langsung menjadi booming dan sudah pasti pihak perusahaan aplikasi tersebut merugi besar. Oke lanjut, scene berpindah kepada Miao. Dia ditelepon oleh teman kerjanya yang mengatakan kepadanya bahwa ada rapat mendadak. Dan ternyata si Miao ini adalah orang yang menciptakan aplikasi untuk berkomunikasi dengan kucing. Dan tentunya kata-kata Liang Ku sewaktu seminar sangat berefek kepada perusahaan tempatnya bekerja. Banyak juga warga yang mulai protes dengan aplikasi tersebut. Kata mereka banyak kucing yang menjadi aneh lantaran aplikasi ini. Atas kejadian ini, Miao hampir dipecat. Namun dia sedikit diuntungkan sebab dengan alasan bahwa aplikasi itu masih versi beta sehingga dia diberi waktu 1 bulan untuk menyempurnakannya. Miao terus berupaya memperbaiki aplikasinya dan malah kegagalan yang sering ditemuinya. Scene berpindah ke tempat Liang Ku dan Cao Cao. Diam-diam dia membaca berita tentang Miao yang ternyata adalah mantan pacarnya ketika masih SMA. Sementara itu di luar rumah ternyata Xiaowan atau Miao berkunjung ke rumah Liang Ku. Dia bermaksud meminta bantuan Liang Ku untuk menyempurnakan aplikasinya. Tapi kedatangan Miao membuat Cao Cao khawatir. Dia takut jika Liang Ku ketika bertemu pacarnya sewaktu SMA ini akan jatuh cinta lagi dan dia akan gagal melewati masa kutukannya. Terlebih dia sudah 8 tahun 11 bulan menjalani masa kutukannya. 1 bulan lagi dan dia akan menjadi manusia biasa. Sampai akhirnya saat Liang Ku keluar rumah, mobilnya dicegat oleh Miao. Melihat Miao, Liang Ku kaget sebab sosok yang sangat dicintainya hadir menjadi sosok yang sempurna tepat di depannya. Liang Ku pun sekilas mengenang saat dia pertama kali melihat Miao sewaktu SMA. Kemudian pertemuan mereka ini berlanjut ke sebuah kafe. Di sini Miao menjelaskan maksud kedatangannya, juga terkait dengan aplikasi yang dibuatnya, yang oleh Liang Ku menyebutnya sampah. Liang Ku pun menjelaskan bahwa aplikasi yang dibuatnya hanya berdasarkan egonya belaka, tanpa memikirkan perasaan dari hewan yang menjadi objeknya. Kemudian dengan kesal, Liang Ku segera meninggalkan Miao. Di sini kita dibawa flashback lagi tentang masa lalu dua sejoli ini, di mana saat itu Liang Ku berusaha menolong Miao dari gangguan anak-anak usil. Di sini juga diperlihatkan bagaimana dia tergigit kucing dan kalung pemberian ibunya berhasil dirampas dan dibuang ke kolam oleh anak-anak usil tadi. Mendapat gigitan kucing tadi, Liang Ku pingsan. Kembali ke masa kini, menyetir sambil mengenang masa lalu membuat Liang Ku tidak fokus. Dia mengalami kecelakaan. Saat orang-orang ingin melihat korban yang mengemudikan mobil, mereka heran sebab tidak ada orang di dalam mobil. Dan benar saja, si Liang Ku telah berubah menjadi kucing. Atas kejadian ini, dia sedikit cedera di kakinya. Kemudian di perjalanan, dia ditemukan oleh Miao. Miao pun membawanya ke dokter hewan untuk diobati. Setelah diobati, karena dianggap kucing liar tak bertuan, dokter pun menyarankan agar kucing ini dikebiri. Mendengar ini tentu Liang Ku ketakutan, tapi beruntung Miao tidak mengiyakan usulan dokter ini. Dia malah membawa Liang Ku ke rumahnya dan menjadikannya kucing piaraan.
Sementara di rumah, si manajer Miao yakni Jeff terus bertanya perkembangan aplikasi kepada Miao. Dia juga tak lupa menyemangati Miao. Sementara itu, Miao terus berpikir keras tentang aplikasinya ini. Ini tentu diperhatikan oleh Liangku. Kemudian di sini kita diajak lagi ke flashback dua sejoli ini, di mana saat di kelas tiba-tiba Liangku menghilang dan yang muncul di samping Miao adalah seekor kucing putih. Di tempat lain juga Liangku menjelaskan kepada Miao terkait dengan kalung yang dibuang oleh anak-anak usia lalu, bahwa itu adalah peninggalan ibunya dan akan diberikannya kepada orang yang menjadi tambatan hati Liangku kelak. Di sini juga diperlihatkan bagaimana romantisnya hubungan mereka berdua sampai mereka mendengarkan lagu kesukaan mereka secara bersama-sama. Kurang lebih begini potongan lagunya. Kembali ke masa kini, saat Miao tidur, diam-diam si Liangku memperhatikan layar monitor komputer dan melihat aplikasi yang tengah dikembangkan oleh Miao. Sementara di rumah yang lain, si Cao Cao tampak sangat cemas karena Liangku belum kunjung pulang. Dia khawatir Liangku akan gagal melewati waktu kutukannya. Di sini yang lain, si manajer Jeff terus menyemangati Miao untuk membujuk Liangku membantu pengembangan aplikasinya. Terdesak deadline waktu, akhirnya si Miao memberanikan diri menemui Liangku di kediamannya. Dia memohon dan si Liangku pun bersedia membantunya. Tapi si Cao Cao terus berupaya untuk mengingatkan Liangku agar jangan sampai dia gagal melewati masa kutukannya. Berpindah ke sini yang lain, si manajer Jeff bertemu Vivian, rekan kerja dari Miao. Ternyata keduanya punya hubungan khusus dan berniat tidak baik terhadap Miao. Mereka berencana setelah aplikasi berhasil dikembangkan oleh Miao akan menjualnya ke pengusaha Jepang. Berpindah ke tempat Miao, dia dan kucing kesayangannya yang olehnya diberi nama Kitty sedang bermain-main. Awalnya si Liangku tidak menggubris, tapi karena naluri kucingnya, akhirnya dia tanpa sadar juga ikut bermain dengan Miao. Akibatnya, keesokan harinya lehernya sakit. Saat ditanya oleh Miao, dia beralasan karena olahraga. Keduanya pun naik mobil, dan di sini dia menjelaskan kepada Miao bagaimana menangani kucing dengan baik. Di sini yang lain, si manajer Jeff diam-diam menemui Miao di rumah. Ini tentu dilihat oleh Liangku yang berwujud kucing, dan dia pun mencakar tangan manajer Jeff. Tak nyaman, akhirnya manajer Jeff meninggalkan rumah Miao. Sementara di sini yang lain, untuk meluluhkan hati Liangku agar membantu Miao, temannya Miao yakni Momo membantu Miao untuk tampil lebih cantik dan elegan. Tentu saat melihat penampilan Miao bak bidadari ini, Liangku dan Cao Cao hanya bisa meneguk ludah. Mereka berdua kemudian ke kamar dan tiba-tiba berubah menjadi kucing. Keduanya terlibat adu mulut berujung garuk-garuk. Karena mendengar suara gaduh, Miao pun segera menyusul keduanya ke kamar. Menyadari ada yang datang, keduanya pun segera berubah lagi menjadi manusia dan berjoget mengikuti alunan lagu. Tapi, melihat keduanya berpakaian yang tidak layak, Miao pun bermaksud kembali. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar lagu kesukaan dia dan Liangku waktu SMA dulu. Di sini dia yakin bahwa Liangku masih tidak melupakannya dan masih mencintainya. Tapi dia tidak tahu kenapa Liangku harus meninggalkannya selama kurang lebih 9 tahun ini tanpa alasan yang jelas. Tapi apa yang didengar oleh Miao adalah kata tidak saat dia bertanya kepada Liangku apa dia masih mencintainya. Kemudian Miao pulang rumah. Saat itu dia mencari si Kitty kucing piaraannya dan tak kunjung menemukannya. Secara kan si Kitty lagi berduka atas perasaannya yang harus dipendamnya dalam-dalam sebelum masa kutukannya habis. Panik, si Miao pun kembali ke rumah Liangku dan menjelaskan soal Kitty yang hilang. Si Liangku menjelaskan kepada Miao, apabila Miao memiliki perasaan tulus terhadap Kitty, pasti dia akan kembali. Ini juga kata Liangku yang menjadi kunci keberhasilan aplikasi Miao nanti. Sin berpindah ke rumah Miao. Dia menangis kepergian dirimu atas diriku. Malah lagu Rosa. Dia menangisi perjalanan hidupnya, khususnya kisah cintanya dengan si Liangku. Di sini dia melihat surat-surat yang pernah ditulisnya untuk Liangku, tapi dia tidak tahu harus dikirimkan kemana. Diam-diam, Liangku dengan sosok kucing memperhatikan Miao, dan setelah Miao beristirahat, Liangku membaca seluruh surat yang pernah ditulis Miao untuk dirinya. Di dalam kotak ini juga dia menemukan lagi kalung pemberian ibunya. Rupanya saat dia terkena kutukan menjadi kucing dan memilih menjauh dari Miao, gadis ini berupaya untuk mencari kalung yang telah dilemparkan anak-anak jahil waktu itu. Mengetahui ketulusan cintanya Miao, maka Liangku kepada Cao Cao mengatakan bahwa dia akan membantu Miao menyelesaikan aplikasinya. Dia menjelaskan aplikasi tersebut tidak hanya untuk Miao saja, tapi sangat penting bagi dirinya. Sebab ketika dia menjadi manusia lagi, maka insting bahasa dan kemampuan kucingnya juga turut akan sirna. Sehingga dengan aplikasi Miao, dia dapat berkomunikasi lagi dengan Cao Cao dan kawan-kawannya. Dia juga meminta bantuan Cao Cao untuk membantu dirinya juga Miao. Di sini yang lain, dengan bantuan Liangku, aplikasi Miao mengalami kemajuan pesat. Sementara agar dia tidak lupa akan bahasa kucing, apalagi waktu mencapai 9 tahun kutukan semakin dekat, maka percakapannya dengan Cao Cao direkam oleh Liangku. Berpindah di sini yang lain, di kantor, Direktur si Miao khawatir dengan aplikasi yang dikembangkan Miao, apalagi sudah banyak dana yang digelontorkan untuk proyek ini. Tapi manajer Jeff memberi harapan jika perusahaan Jepang sangat tertarik dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Miao.
Di sini yang lain, si Liang Ku telah berhasil menyelesaikan aplikasi bahasa manusia dan kucing yang dikembangkan Miao. Di rumah Miao, saat Miao sedang terlelap dalam sosok kucing, Liang Ku bergumam agar Miao dapat menunggunya. Keesokan harinya, dia juga berpamitan dengan Miao. Dia akan pergi selama 3 hari. Dia sengaja berpamitan karena kutukan Liang Ku akan segera berakhir dalam 3 hari ini. Dan keesokan harinya, di saat deadline waktu 1 bulan pengerjaan aplikasi tinggal sehari, Liang Ku memberikan flash disk yang berisi aplikasi kepada Miao. Saat akan ke kantor, ternyata Miao dibuntuti oleh orang lain. Siapa lagi kalau bukan orang suruhannya Jeff? Kan mereka berniat untuk mencuri aplikasi ini. Si Miao kemudian berhasil diculik oleh mereka. Di kantor, karena deadline waktu, si Momo terus menghubungi Miao. Saat itu Vivian sedang berada di sampingnya, tapi saat manajer Jeff lewat, dia segera mengikutinya dari belakang. Gelagat ini membuat Momo curiga dan mengikuti keduanya. Dia juga mendengar percakapan antar direktur dan keduanya. Rupanya direktur telah menandatangani surat penjualan aplikasi bahasa kucing dan akan dibawa oleh Jeff dan Vivian ke Jepang. Momo juga diam-diam mendengar percakapan Jeff dan Vivian saat mereka keluar dari ruang direktur. Di sini Momo tahu bahwa Miao diculik, maka dia bergegas menelpon Liang Ku. Menerima telepon dari Momo, Liang Ku segera bergegas. Di sini juga Cao Cao membantu, karena bisa berbicara dengan kucing, maka mereka pun bisa tahu kemana para penculik itu membawa Miao. Dengan bantuan beberapa kucing, akhirnya Liang Ku berhasil menemukan tempat Miao disekap. Tapi saat akan membuka pintu gudang, Liang Ku berhasil dijatuhkan. Kemudian dia diikat di samping Miao. Di sini telah ada penculik bersama manajer Jeff dan Vivian. Kemudian keduanya ditinggalkan oleh mereka. Merasa tidak berdaya lagi dan tidak peduli dengan kutukannya, maka kepada Miao, Liang Ku mengatakan bahwa apapun yang akan dilihatnya nanti untuk tidak takut. Dia pun segera berubah kucing dan mengejar Jeff CS. Melihat Liang Ku berubah menjadi kucing, Miao hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Liang Ku berhasil menjatuhkan manajer Jeff. Si Vivian dikejar oleh ratusan kucing. Kemudian Liang Ku menghampiri Miao dan menjelaskan semuanya, termasuk karena kutukan itu, maka waktu itu dia dengan terpaksa harus meninggalkan Miao tanpa alasan. Dia juga menjelaskan bahwa sebelum kutukannya berakhir, dia tidak boleh ketahuan oleh orang lain. Tapi karena sudah terlanjur, maka dia hanya bisa berpasrah diri, menerima takdirnya sebagai manusia kucing. Tapi saat akan pergi, langkahnya terhenti saat Miao mengatakan, entah kamu menjadi manusia seutuhnya atau manusia kucing, dia tetap dengan tulus akan mencintai Liang Ku. Di hari yang lain, keduanya melalui hidup dengan rasa bahagia. Tapi saat itu, Cao Cao heran, sebab sudah beberapa hari Liang Ku tidak berubah lagi menjadi kucing. Pemimpin kuil kucing di sampingnya hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata Cao Cao. Dia kemudian mengatakan, sebagai pertukaran dari kutukan, maka dia mengubah manajer Jeff dan Vivian menjadi manusia kucing, dan film pun selesai.